Selamat pagi para pendengar dan pemirsa semuanya. Pagi ini saya akan mengajak Anda semuanya berjalan-jalan pagi ya. Kita akan lihat nanti apa yang kita temui di sepanjang perjalanan ya. Saya akan nyalakan ketika ada hal yang menarik supaya saya dapat berbagi dengan Anda semuanya. Sampai jumpa lagi nanti ya. Sebelum berangkat kita akan kasih makan si empus dulu ya, kemudian kita akan nyalakan Strava supaya kita tahu nanti jarak yang ditempuh ataupun rutenya dari perjalanan ini dapat kita ketahui. Belok kanan atau belok kiri ya. Kita akan pilih jalan ke kanan. Ya, baru beberapa langkah saya berjalan, saya melewati ini adalah gedung kuliah Universitas Islam Negeri Malang ya. Kita lihat itu, kita akan lihat dari atapnya yang khas berwarna hijau ya. Jadi kira-kira ini jaraknya mungkin 50 meter atau 100 meter ya dari tempat kita start tadi. Kita akan teruskan ya. Di sini kita bisa melihat lebih jelas lagi warna hijau atapnya ya, gedung kuliah UIN Malang ya. Di sepanjang perjalanan tidak jauh dari kampus UIN ada pondok lansia ya yang dikelola oleh Dinas Sosial Kota Malang. Dalam perjalanan entah mengapa saya selalu tertarik melihat sungai. Kita lihat di sini ada sungai yang mengalir ya. Airnya keruh sayang sekali ya. Kemudian saya lihat juga ada beberapa yang masih membuang sampahnya ke sungai ya. Jadi ini mungkin yang menyebabkan airnya jadi keruh ya. Selain tentu saja mungkin di bagian hulunya itu tentu saja sudah mulai sedikit tumbuh-tumbuhan yang berfungsi untuk supaya sumber airnya dapat terpelihara dengan baik ya. Kita lihat tidak terlalu bersih ya, sayang sekali. Masih dalam perjalanan kita menjumpai lagi kampus induk ya dari Universitas Islam Negeri Malang dengan dominan warna hijaunya ya. Kita lihat di sini. Dalam perjalanan kita ketemu ya satu situs bersejarah yang kita akan lihat ini letaknya di dekat McDonald Dinoyo Malang ya. Kita lihat di bagian belakang dekat musola itu ada apa. Mungkin dari namanya jadi letaknya itu di Jalan Watugong ya. Jadi sudah bisa terbayangkan namanya adalah situs Watugong ya. Seperti tertulis di sini, kita akan melihat ke dalam ya, apa yang ada di dalamnya. Ya, ternyata diberi pembatas ya, diberi pintu. Ya rupanya mungkin tidak begitu jelas ya, tapi bisa saya ceritakan. Coba saya masuk dulu. Ya, isinya batu-batu saja ya. Batu-batu situs Watugong. Mengapa namanya Watugong? Karena bentuknya kalau
dikaitkan dengan instrumen gamelan Jawa itu seperti gong ya. Tapi mengapa bentuknya seperti gong? Menurut penelitian itu merupakan atau dijadikan landasan atau tonggak untuk meletakkan sesuatu di atasnya, untuk menderikan sesuatu. Oke, kita keluar lagi ya. Jadi ini namanya situs Watu Gong. Ini dalam rangka McDonald peduli heritage situs Watu Gong. Jadi diberi apa ya, penutup ya. Di situs sejarah yang kita kunjungi ini letaknya di Jalan MT Haryono, tepatnya di dalam wilayah yang ada McDonald ya, McDonald Dinoyo ya, yang letaknya juga di sebelahnya Jalan Watu Gong, sehingga ini sepertinya menyesuaikan dengan nama situsnya, yaitu situs Watu Gong. Sekarang kita berada di area Universitas Brawijaya. Kita berjalan di outskirt apa ya, di lingkaran luar dari kampus ya. Kita lihat ini di sebelah kiri saya jalan, di sebelah kanan adalah daerah kampus. Kita akan keliling kampus ya, jalan-jalan keliling kampus, berjalan-jalan sepanjang taman ya, di dalam taman. Jalan kaki biar sehat. Ada orang, ada polisi, satpam. Gak tahu ada kegiatan apa, kok sepertinya ada terop. Nah, dari sini kita bisa melihat jembatan Soekarno-Hatta ya. Kemudian juga ternyata ada pos polisi di situ. Kemudian ini pintu masuk belakang. Ada pos satpam di gerbang. Jadi dari pos satpam, kalau kita jalan terus kita melewati UB Guest House ya. UB Guest House yang bisa digunakan untuk penginapan. Di sini ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan kita akan lanjutkan perjalanan ya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian kita lihat di sini ada jalan kembar menuju lapangan di depan rektorat. Namun kita akan melewati jalan setapak di sebelah UB Guest House dan di sebelah Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga ya. Kita akan melihat apa yang ada di ujung sana. Mari kita lihat. Di ujung jalan kita jumpai ada bundaran ya, bundaran yang berujung ke pintu gerbang. Kemudian kita lihat juga di sebelah belakang sana ada asrama mahasiswa ya. Kita lihat juga ada beberapa yang sedang berolahraga. Ada pembangunan ya. Dan yang kita lihat ini adalah pojok belakang masjid ya, Masjid Raden Patah. Kita akan lihat lebih dekat lagi. Kita sekarang sudah sampai di Gedung Samanta Krida ya. Sedang ada gerak jalan ya.
seperti saya juga gerak jalan sendiri ya. Oke, kita lanjutkan. Kita akan berjalan ke arah Gria UB ya. Gria UB itu biasanya digunakan untuk penginapan tamu ya, digunakan untuk penginapan tamu. Lihat di sini. Di sini kita melihat ada rumah pintar ya, rumah pintar dan rumah layanan disabilitas Universitas Brawijaya ya, di sebelah Gria Brawijaya. Berikutnya kita lewat gedung Filkom, Fakultas Ilmu Komputer ya, Fakultas Ilmu Komputer. Kita lanjutkan perjalanan. Tadi saya janji kalau ada hal-hal yang menarik akan saya share ya. Nah, di sini saya melihat ada ini air buangan tapi bening ya. Coba kalau air buangan juga bening seperti ini, masuk ke sungai juga akan tetap bening. Ya. Kita teruskan perjalanan. Masih dalam perjalanan pagi kita menemukan ini ya. Jadi ini pohon pepaya ada, atau pohon kates kalau di tempat saya. Wow, kalau misalnya di oseng-oseng enak sekali nih, oseng-oseng pedas, baik daunnya maupun buah pepayanya yang masih mentah seperti ini. Coba kalau di rumah dibikin oseng-oseng pasti lezat. Kita teruskan lagi. Kita teruskan lagi perjalanan. Jadi kita menemukan nih ada pohon beringin lagi ya. Kemudian ada lapangan luas. Kesannya sejuk ya. Oke, kita akan jalan terus. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah gerbang utama ya, dari dalam, pemandangan dari dalam untuk masuk ke UB. Kemudian di depan sana adalah Fakultas Kedokteran. Ketika tiba di persimpangan, terkadang kita harus memutuskan untuk mengambil jalan yang mana. Tergantung tujuannya. Jadi kalau ke kanan, kita akan langsung menuju gedung rektorat dan lapangan rektorat. Kalau ke kiri, kita melalui jalan yang kiri, kita akan menuju atau melewati Fakultas Pertanian. Kita lihat di ujung depan sana akan ada sesuatu, kita lihat bersama. Dari sini nampak ada tumpukan sampah-sampah. Tumpukan sampah-sampah. Rupanya di sini adalah pengolahan sampah ya. Jadi kalau kita baca di situ, Eco Green Recycling Plaza UB, ERP UB ya. Nah, kita lanjutkan ya. Di situ sampah-sampah di seluruh kampus dikumpulkan, dipilah-pilah dan kemudian diolah ya, diolah yang bisa dimanfaatkan menjadi pupuk dan sebagainya ya, sebelum dibawa ke tempat pengumpulan sampah kota, sepertinya seperti itu ya. Jadi ini masih di sekitar Eco Green Recycling Plaza. Ada semacam toko ya, namanya Depo Agripreneur ya, Depo Agripreneur ya. Jadi di sini biasanya dijual berbagai hasil
pertanian ya, hasil masakan yang diproduksi oleh mahasiswa, dosen, alumni dan sebagainya ya, juga dari luar ya. Ada dijual buah-buahan ya, pupuk kompos juga ya. Di sebelah tadi salah satu produk dari ERP adalah pupuk kompos ya. Dijual juga di sini beberapa tanaman ya. Bagi yang hobi bertanam, ini ada beberapa yang dapat dilihat di sini. Kemudian di sini ada Agripreneur Corner ya, sayangnya masih belum difungsikan, mungkin masih COVID ya, suasana COVID ya. Jadi itu adalah gerai kewirausahaan mahasiswa. Kita lanjut kembali. Nanti di depan sana ada lagi yang indah-indah yang dapat kita lihat. Ini kita juga lihat nih, ada bunga warna kuning yang begitu indahnya. Warnanya kuning, biasanya yang sering kita lihat warna merah, yang kuning segar ya, warnanya segar. Ada juga yang pink rasanya ya, nanti kita lihat kalau kita ketemu yang warna pink. Ini warna kuning. Ini juga menarik, ini entah bunga apa ya, ada buahnya kecil-kecil seperti myrtille kalau orang Prancis bilang ya, atau seperti cherry tapi kecil sekali, tidak tahu itu namanya apa, kita nikmati saja. Ada juga ini bunga kuning sejenis bawang-bawangan ya. Bunga yang berwarna ungu rasanya saya baru melihat pertama kali ini. Maksudnya memperhatikan, cantik juga bunganya. Ada lagi satu tempat yang saya tidak pernah bosan untuk mampir ya ketika jalan-jalan ya, kita akan lihat bersama. Kita lihat di sini ada ikan-ikan. Menyenangkan sekali bukan? Jadi ini hari Minggu tapi ramai ya, masih seperti ada kegiatan, rupanya ada kegiatan gerak jalan. Biar sehat semuanya harus rajin gerak jalan. Kalau kuat lari juga boleh ya, yang penting bergerak ya. Ada apakah? Seperti ada gerobak ya. Lalu ada sapi. Ada sapinya ya, ada sapi. Kita lihat sapinya sedang apa. Oh, ternyata patung sapi ya. Mengapa patung sapi? Mungkin karena di sini adalah fakultas peternakan, jadi yang banyak berurusan dengan sapi. Tapi ini patung saja ya, berurusan dengan peternakan sapi dan sebagainya. Di sebelahnya ada ayam jago, ayam bekisar, pokoknya namanya ayam bekisar, mirip ayam jago kalau di desa saya. Oke, jadi di sini kita berada di Fakultas Peternakan, Faculty of Animal Science, Universitas Brawijaya. Kalau kita balik kanan ya, ini adalah daerah di mana Fakultas MIPA berada. Oke,
Oke, kita akan lanjutkan perjalanan pagi ini untuk supaya kita mendapatkan kesegaran dengan berolahraga. Sekarang kita berada di area Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi ini sudah satu keliling yang mengelilingi lingkar luar kampus ya. Kita akan kembali menuju Jalan Watugong. Perjalanan kita berakhir sekitar 4,7 kilo dengan membeli kerupuk impala, atau kalau di tempat saya namanya kerupuk lompong. Lompong itu sejenis talas ya, mungkin mirip dengan batangnya. Saya tidak tahu mengapa di sini dinamakan kerupuk impala. Impala adalah merek mobil setahu saya, jadi mungkin apakah bentuknya seperti mobil Impala. Tapi yang jelas impala maupun lompong kalau kita rasakan ya, konsonan pembentuknya sama-sama menggunakan huruf M, P, dan L. Oke lah, masih sesaudara. Oke, sampai di sini ya, dan sampai jumpa pada ruang pertemuan kita berikutnya. Salam sehat, salam sejahtera.